Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Caira Putri Antares dengan NIM B00241123. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Dan pada video ini, saya akan memaparkan anatomi vertebrae dan regiodorsum sebagai pemenuhan inhal anatomi blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal. Kasusnya adalah seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Jelaskan struktur anatomi vertebrae, servikal, torakal, lumbal, sakrum, dan koksial. B. Jelaskan muskuli penyusun regia dorsum. Yang pertama adalah vertebrae. Vertebrae ada 5 jenis, yaitu servikal, torakal, lumbal, sakral, dan koksigal. Nah, cervical ini ada 7 jumlahnya. Yang paling atas ini cervical 1 atau disebut atlas, dan yang kedua itu cervical 2 atau disebut sebagai aksis. Lalu di sini ada vertebra thorax yang berjumlah 12, vertebra lumbal yang berjumlah 5, os sacrum atau vertebra sakral yang berjumlah 5, dan vertebra coccygeal yang berjumlah 4. Nah, di sini ada sebuah lengkungan. Kalau di cervical itu disebut sebagai cervical lordosis, lalu di sini di thorax disebut sebagai curvatura thoracalis, dan di lumbal disebut sebagai lumbalis uh, curvatura, dan di sakral disebut sebagai curvatura sacralis. Yang pertama adalah vertebrae cervicalis. Yang vertebra cervicalis itu dibagi menjadi 4, yaitu vertebra cervicalis 1 atau os atlas, vertebra cervicalis 2 atau os aksis, lalu vertebra cervicalis tipikal, yaitu vertebra cervicalis 3 sampai dengan 6, lalu vertebrae cervicalis 7 yang disebut juga sebagai prominent. Yang pertama adalah vertebrae cervicalis 1 atau os atlas. Dia ini tidak memiliki corpus atau processus spinosus. Lalu dia juga memiliki fovea dentis. Ini fovea dentis itu yang ini, yang putih ini. Lalu ada juga vertebrae cervicalis 2 atau axialis, aksis. Dia ini memiliki dens, nah, atau prosesus uh, odonto odontoideus. Nah, dens ini terdiri dari apex dentis, yaitu ini, tonjolan di sini, dan facies articularis posterior, yaitu yang ini, yang putih ini. Dia ini dia ini memiliki proses spinous yang besar, kuat, dan bifida. Ini proses spinousnya di sini. Lalu ada vertebrae cervical yang ketiga sampai dengan 6, yaitu vertebrae cervical tipikal. Nah, mengapa mereka tipikal? Karena dari 3 sampai 6 itu bentuknya sama semua. Nah, dia ini prosesus transversusnya punya foramen transversarium seperti ini. Foramen itu lubang ya, jadi ada lubang gitu di sini. Nah, dia si foramennya itu dilewati oleh arteri atau vena vertebralis. Lalu korpusnya tuh kecil dan lebar. Spinanya kecil dan bifida, foramen vertebralnya juga besar. Bentuknya seperti segitiga nih, kayak gini. Lalu, vertebrae cervicalis yang terakhir adalah vertebrae cervicalis yang ke-12, yang ke-7 atau prominent.
Nah, dia ini proses spinoznya paling menonjol nih, kayak gini. Nah, kalau ini kan tadi kayak membelah menjadi dua gitu kan. Tuh. Nah, kalau dia ini kayak menyatu gitu, terus menonjol. Lalu, proses transfer stadiumnya itu paling besar, tapi foramennya kecil, hanya dilewati oleh vena vertebralis. Nah, ini tuh transversariumnya tuh kecil. Kalau yang tadi tuh lumayan besar ya. Next adalah vertebrae thoracicae. Nah, dia ini korpusnya berbentuk seperti jantung tuh. Ini kayak jantung gitu kan. Lalu foramen vertebralnya em, kecil dan bulat. Lalu proses spinosusnya panjang dan miring. Nah, dia ini tuh kayak lebih panjang ya. Kalau tadi tuh cenderung dia tuh lebih pendek. Terus agak sedikit miring. Nah, em, ini itu khusus vertebrae thoracicae yang ke-12 itu dia eh, prosesnya transversisnya dibagi menjadi tiga tonjolan, yaitu tuberculum superior, tuberculum inferior, dan tuberculum lateralis. Nah, tuberculum superior ini memiliki nama lain yaitu processus mammillaris. Nih, jadi ini itu tuberculum superior. Lalu untuk tuberculum inferior itu punya nama lain processus accessorius. Nah, jadi ini tuberculum inferior. Next adalah vertebrae lumbalis. Nah, korpus dari vertebrae lumbalis ini bentuknya seperti ginjal ya. Tuh kayak ginjal gitu. Lalu dia tuh tidak punya foramen transversarium. Kalau yang tadi kan ada foramen transversariumnya tuh kayak gini. Ini ada bolong-bolong di sampingnya. Kalau yang lumbalis nggak ada. Lalu foramen seta vertebranya itu dia berbentuk seperti segitiga gini. Pedikulusnya kuat, laminanya tebal, khusus vertebrae yang lumbalis yang kelima memiliki proses spinosus yang kecil. Next adalah vertebrae sarcalis atau os sacrum. Nah, dia ini ada dua ya. Yang pertama yang facies pelvis. Nah, jadi dia ini punya garis-garis ini yang disebut sebagai lineae transversae. Lalu ini ada lubang-lubang yang disebut sebagai foramina sacralia anteriora. Di sini ada processus articularis superior, lalu ini yang di sini itu namanya basis osis sacri, kalau yang di sini itu ala osis sacri. Nah, ini adalah pars lateralis. Dan yang di ujung bawah ini namanya apex osis sacri. Lalu ini adalah fascias dorsalis. Di fascias dorsalis ini berbeda dengan yang fascias pelvis. Nah, fascias dorsalis ini dia tuh punya tonjolan-tonjolan ini namanya crista sacralis mediana. Lalu ada dua lubang lubang seperti ini namanya foramina sacralia posteriora. Mengapa posteriora? Karena dia dilihat dari sisi posterior. Sedangkan yang tadi itu dia dari anteriora karena dia dilihat dari sisi anterior. Nah, di sini ada kanal. Kanal itu sebenarnya seperti lubang, cuma lebih besar dari foramen. Dia lebih besar dan lebih dalam. Jadi ini adalah kanal sacralis. Ini ada processus articularis superior. Di sini adalah fascias auricularis. Nah, di sini itu ada hiatus sacralis. Next adalah foramen coccygeae atau ox coccygeus. Nah, dia ini tuh tersusun dari 4 vertebrae. Jadi, vertebra coccygea 1, vertebra coccygea 3, 2, dan vertebra coccygea 3 sampai dengan 5.
Dan di sini di ujungnya ini ada cornococcygeum. Next adalah diskus intervertebralis. Nah, diskus intervertebralis ini memiliki fungsi peredam benturan pada kolumna vertebrae yang memungkinkan untuk menahan beban. Nah, dia ini tersusun atas dua komponen utama yaitu annulus fibrosus yang ini dan nucleus pulposus yang ini. Nah, annulus fibrosus itu artinya dia tuh bagian luar ya, karena dia kan di sini. Sedangkan nucleus pulposus itu bagian dalam. Selanjutnya ada regiodorsum. Nah, regiodorsum ini tersusun atas beberapa eh, banyak sekali muskulus. Yang pertama adalah muskulus semispinalis capitis. Lalu di sini ada musculus splenius capitis. Ini adalah musculus splenius cervicis. Lalu ada musculus levator scapulae. Di sini adalah musculus rhomboideus minor. Dia ini terlihatnya terpotong ya karena. Nah, di sini adalah musculus sternocleidomastoideus. Lalu di yang besar ini itu namanya musculus trapezius. Lalu yang ini itu namanya musculus deltoideus. Nah, di dalam sini ada musculus infrasynaptus. Lalu ini ada dua musculus teres yang lebih kecil ini yang di dalamnya minor, yang luar, yang lebih besar itu major. Lalu yang besar ini namanya musculus latimus dorsi. Nah, di sini juga ada musculus infraspinatus dan muskuli teres mayor dan minor. Ini adalah musculus latimus dorsi yang dalam keadaan dipotong. Lalu ini ada musculus serratus anterior. Dan di sini adalah musculus serratus posterior inferior. Di dalam sini ada musculus obliquus externus abdominis. Lalu ini adalah yang di dalam yang panjang ini itu di dalamnya ini adalah musculus erector spinae. Dan di samping sini juga ada musculus obliquus externus abdominis dan di dalamnya musculus obliquus internus abdominis. Di sini juga ada di dalam sini juga ada musculus obliquus internus abdominis. Lalu di bawah sini, di bagian bokong itu disebut sebagai musculus gluteus maximus. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.